Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Depan mobil polisi lagi. Ini sebenarnya gue kan ada rekaman yang kemarin buat nerusin ya. Tapi karena hari ini hujan, jadi gue terusin di sini aja. Nih kayak gini nih ya. Kan biasanya gue kalau udah tahu bakalan hujan, gue nggak bakalan ngojek kalau pakai motor ya. Jadi ada beberapa waktu dalam setahun itu yang gue pakai buat males-malesan di rumah gara-gara hujan. Jadi hujan yang dijadiin alasan. Kan kalau ini nyaman walaupun di luar dingin. Sekarang itu 48 derajat Fahrenheit. Jadi lumayan dingin. Oke, terusin yang kemarin itu ya. Ya gara-gara si Restu itu akhirnya gue apply kan buat taksi online nya. Terus disuruh inspection. Walaupun gue bilang kan, gue telepon kan mobil gue mobil baru, kok masih harus inspection. Terus mereka bilang soalnya masih ada aja gitu loh yang recall buat misalnya kayak safety beltnya fail atau adalah macam-macam kayak gitu yang masih fail dari pabrikannya. Jadi mesti dibenerin gitu. Nah, buat menghindari yang seperti itu, jadi gue disuruh inspection. Nah, pas gue nanya sama si Restu kan, berapa inspection? Inspection $50 katanya. Gue pikir buset, lumayan juga $50 kan berapa? 750.000 buat inspection doang. Udahlah, bismillah gue nyari keluar buat inspectionnya. Gue ketemu, sebenarnya bengkel gede dia. Jadi jual parts juga, ada bengkelnya juga gitu loh. Jadi kalau di sini kayak apa? Bengkel ngetop lah. Bisa dibilang bengkel ngetop. Pep Boys. Udah, akhirnya gue kesana. Oh, sebelumnya gue telepon. Lu bikin ini nggak buat inspection? Buat Uber. Buat ngojek online taksi. Dia bilang iya, berapa? Gue nanya, $20 lah. $20 ini murah. Udah, akhirnya gue kesana. Terus ngobrol sama orangnya segala macem. Biasa lah. Kalau so akrab kan kadang-kadang gue pikir dikasih harga pertemanan kan. Kagak beda lah sama Hinda. Udah cerita-cerita segala macem, ngobrol. Terus dia bilang, oke, abis ini baru gue inspeksi mobil lo ya. Terus gue bilang oke lah, nggak lama juga sih, sekitar 10 menit lah kira-kira. Terus akhirnya dia inspection segala macem. Inspectionnya juga nggak yang naikin di liftnya gitu. Jadi cuman dilihat luarnya sama ngecek kondisi ininya aja, kayak remnya, lampu depan, lampu belakang, sen, safety beltnya semuanya works. Terus apalagi ya, wiper ya, gitu-gitulah yang umum. Udah selesai, masuk ke dalam. Dia bilang lo sign di sini. Udah gue sign. Gue nanya berapa, dia bilang free, nggak usah bayar. Gue bilang alhamdulillah. Tadinya dia bilang gocap sama si Restu. Terus gue telepon, dia bilang $20. Pas giliran mau bayar dia bilang gratis. Kan udah emang rezeki banget, gue pikirkan. Udah selesai. Gue foto hasilnya, gue kirimin ke Ubernya. Gue kirimin ke sana. Nunggu, sebenarnya kalau pass atau enggaknya kan udah pass kan, jadi nunggu konfirmasi dari merekanya aja kalau gue ready buat bawa penumpang. Udah nggak lama, sekitar 2-3 jam
di email. Dia bilang udah siap, udah boleh gitu loh bawa penumpang. Udah gue coba lah. Ya itu kayak yang gue cerita kemarin, milesnya jauh, tapi bayarannya itu nggak banyak. Jadi itu yang pertama bikin gua off. Jadi sebenarnya itu masing-masing tuh ada. Kadang-kadang kalau emang lu lagi bagus, lu bakalan dapet yang ngasih tipnya banyak. Kalau lagi nggak bagus juga lu cuman dapet ya ongkos doang, fare doang. Udah, akhirnya gue coba lah itu sehari, hari pertama. Hari pertama lumayan lah, kerja cuma berapa jam dapatnya lumayan banyak gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa gue masih kayaknya enakan bawa makanan deh. Soalnya kalau bawa makanan kan gue nggak perlu ada orang di mobil gue kan. Gue mau kentut kek, gue mau sendawa kek, mau berping gitu juga gue udah bodo amat. Nah ini kan ada penumpang, jadi kayaknya mesti ada mannernya juga lah. Dan masalah sebelumnya, jadi gua harus nanda tanganin itu perjanjian kalau service dogs itu nggak apa-apa. Jadi service dogs itu yang biasanya dipakai buat yang kayak orang-orang buta gitu loh, yang buat nuntun mereka. Jadi service dogs ini beda sama anjing penjaga. Mereka bukan anjing penjaga, mereka cuman buat anjing guide doang. Jadi guide-nya kalau buat jalan kemana, terus kayak nyebrang segala macem gitu loh. Dan itu gue ngobrol sama penumpang gue, akhirnya gue dapet kan. Ya akhirnya gue dapet penumpang yang tunanetra. Dan alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah juga sih. Jadi sebenarnya dia ini punya service dogs ya, buat anjing yang buat nge-guide dia. Tapi dia cerita sama gua kalau anjingnya baru meninggal, baru mati anjingnya. Kalau anjing meninggal lah, kan bernyawa, ciptaan Tuhan juga. Jadi anjingnya udah nggak ada beberapa bulan yang lalu. Gue bilang alhamdulillah, kan kalau misalnya ada kan gue harus naruh anjing di mobil gue kan, gue pikir kan. Udah akhirnya pas dia cerita anjingnya nggak ada, ngobrol lah, dia ngobrol, ngasih tahu gitu loh, dia dapat anjingnya dari mana. Jadi kalau orang-orang tunanetra itu mereka ada program dari pemerintah. Jadi program dari pemerintah itu mereka dapat anjing buat yang nggak bisa beli ya. Di sini dalam artian kata nggak bisa beli, ternyata anjing itu harganya gila-gilaan. Anjing buat guide itu range-nya dari harga $70.000 sampai $100.000. Jadi kalau dibilang dari sekolahannya anjing ya, sekolahannya anjing. Ini ngomong-ngomong, ini gua kalau bunyi gini, bunyi nggak sih dia? Kalau wiper saya jalan, kalau ada bunyinya ntar gua ngobrol nggak kedengeran lagi. Jadi dari yang sekolahannya anjing itu cuma sedikit yang bisa lulus. Buset, kok kayak sekolahan ya? Namanya juga sekolah anjing. Tuh kan tambah kenceng kan anjingnya, tambah kenceng anjingnya, tambah kenceng hujannya. Jadi dari banyaknya anjing yang dilatih itu nggak semuanya bisa lulus. Nah jadi dia itu dapat program dari pemerintah buat satu anjing, dan
udah nemenin dia lama, dia bilang sih. Ya udah, dia cerita tuh. Jadinya anjing itu emang diajarinnya kalau misalnya naik mobil itu nggak duduk di kursi, diajarin langsung duduk di bawahnya, di tempat kaki itu, duduk di situ dia, bukan di kursinya. Udah, itu satu. Terus nggak nyerang orang, jadi bukan protek ya, jadi bukan protek ownernya, dia cuman nge-guide doang. Tuh, kalau ada penumpang kan kagak bisa gue begitu ya. Bentar lu, kita ngedropin dulu yuk. Bentar ya. Iya, itu satu. Kayak gitu, kayak apa, kayak kita harus, soalnya kita tanda tangan buat kalau ada service dogs itu kita harus. Alhamdulillah. Kalau kita nggak mau, kalau kita nggak mau bawa anjing itu, kita langsung nggak dikasih kerja buat bawa penumpang lagi. Jadi udah kewajiban. Jadi kayak begini, kalau naik motor, gue jadi di rumah ini leha-leha aja. Udah, terus kayak misalnya kayak dari daerah gua ya, kayak daerah gua yang daerah Inland Empire, dikirimnya itu jauh banget gitu loh, sampai misalnya deh contohnya gini, kayak gua di sini, daerah sini, buat nganterin ke arah LA itu kan udah sekitar 60 miles ya, udah jauh banget lah. Nanti sampai sore di situ aja, keliling-keliling di situ. Jadi kan gue buang bensin lagi buat pulang ke rumah ya. Nggak selalu ada. Tapi yang pas hari pertama itu gue kan sampai ke daerah pantai lah, daerah pantai. Nah pas arah gue baliknya itu tapi udah lumayan sore, jadi dibalikinnya emang iya ke daerah yang deket rumah gua. Nggak deket juga, sekitar masih 10-15 miles dari tempat gua lah. Kayak begitu jadinya, nggak selalu yang begitu. Ini hari pertama nih suksesnya bagi gua ya, maksudnya gue ngerasa oke lah, masih oke. Cuman yang bikin gue off cuman masalah milesnya terlalu jauh dan bayarannya kecil. Jadi kalau misalnya gue mau ke arah pulang, itu gue harus spend gas lagi buat ke arah gue pulang. Jadi kayak pakai ongkos lagi, gue pulangnya tuh pakai ongkos. Kan kalau di sekitar sini nggak jauh gue. Udah, akhirnya hari keduanya, masuk hari kedua, masih pagi gue jemput nenek-nenek sama kakek-kakek di rumah sakit. Mungkin nih kakeknya atau neneknya baru pulang kali dari rawat inap, mungkin ya. Jadi pas naik gue pikir, aduh, kenapa bau ketek dah. Hidung gue tuh jadi kayak udah lagi ditampol-tampolin, tau gak? Kena bau ketek kayak begitu. Gue pikir udah kuatin lah. Gue pasang AC gede-gede, gue arahin ke muka gue gitu loh, biar gue pikirannya nggak terlalu kena baunya lah. Nggak taunya masih ada aja baunya yang gue cium. Udah di situ mulai rontok lagi tuh hati gue buat ngejalanin bawa penumpang kan.
Kalau lu pikir emang masih ada bang orang di Amerika yang bau ketek, ya ada aja. Ya kayak gitu, mungkin dia lagi sakit kali, pulang dari rumah sakit, kagak mandi kali di rumah sakitnya. Nah, terus udah loh, akhirnya gua nganterin ke rumahnya. Pas dia turun langsung kaca gua buka gede-gede dah tuh. Pikir, ya Allah, cobaan apa lagi ini, ya Allah. Udah. Dan itu jauh dari rumah gua ya, lumayan sekitar 45 menit lah. Itu siksaan di dalam mobil gua tuh dengan bau ketek. Udah akhirnya muter daerah situ, dapet lah, maksudnya penumpang banyak lah daerah situ. Cuman ya gitu, yang kecil-kecil juga banyak banget, lebih kecil daripada kalau gua nganterin makanan. Kan gue mikir lagi, orang masuk duduk di mobil gue kan kakinya pada kotor ya, jadi capek-capekin gue ngebersihin juga. Terus kalau kayak gini hujan-hujan kan karpet gue jadi demek. Nah kalau demek ntar bau-bau kayak bau demek begitu kan mobil nggak enak ya kalau baunya begitu ya. Gue pikir udahlah gue selesain buat hari itu dulu lah, mumpung sekalian gitu loh, udah jauh dari rumah juga. Udah dari situ dapat penumpang yang ke arah bandara, lumayan jauh. Gue mikir pas itu, oh lumayan lah, gocap lah, $50. Nah itu sekitar perjalanan 1 jam 15 menit lah dari lokasi yang waktu itu. Jadi lokasi yang pas terakhir gua. Udah, gua pick up kan. Gua pick up rumahnya gede gitu. Wah, ini maksudnya kelihatan asik lah. Maksudnya kan kalau rumah gede lo kan nggak mungkin bau ketek lagi kan. Rumahnya gede. Terus namanya juga nama-nama bule keren lah. Udah keluar, gue pikir oh orangnya keren, ganteng, cakep, bersih gitu, kelihatan lah bersih. Udah, dia masuk, duduk, belum ada 10 detik gue pikir anjing. Bau kaki. Gue bilang goblok, rumah gede segitu, rumah orang kaya lah, bukan rumah orang biasa gitu loh. Bukan rumah-rumah biasa juga, rumah bagus banget. Orangnya kelihatannya bersih tapi bau kaki. Gue bilang anjing, gue harus jalan 1 jam lebih lagi nih buat ngerasain disiksa pakai bau kaki ya. Udah akhirnya gue bela-belain lah. Gue mau buka jendela juga pas lagi dingin lagi kan, rada gerimis kayak begini juga nih. Jadi kan kalau misalnya gue buka kan air masuk ke gua. Mau masang AC juga ntar muka gue beku, kena dingin juga pas lagi dingin. Udahlah gue pikir kuat-kuatin lah gue. Udah pas sampai di bandara dia turun, dia kagak enak kali ya, ngerasa juga kali ya kakinya bau gitu. Akhirnya ngasih tip lumayan gede lah, jadi total $75 buat ganti rugi gue nyium kakinya kali. Udah, itu sampai gue pulang bau kakinya kagak hilang. Akhirnya gue pikir udahlah gue pulang aja lah. Sampai di rumah bau kakinya kagak hilang, kayak nempel di dalam hidung gue bilang anjing. Gue pikir kagak bisa dah gue begini, nggak bisa, nggak kuat gue. Udah, akhirnya berhenti gue, kagak lagi ngojek penumpang. Udahlah, pakai makanan aja lah. Gue nyari aman juga lah, daripada gue ngata-ngatain orang. Ngatainnya di belakang lagi pas udah pada turun, baru gue bukan ngatain sih, maksudnya gue kayak apa ya, kayak sebel aja gitu loh. Masa iya sih lo kagak lo mandi kek, cuci kaki kek.
Cuman kan emang ada lah orang-orang tertentu yang walaupun lu cuci kaki kayak apaan dan lu kaos kaki lu nggak lu ganti, sepatu lu juga kagak lu keringin kayak gitu, kan pasti ada bau-baunya. Cuman kan sekarang banyak ya buat deodoran buat kaki. Gue mikir kenapa lu kagak, aduh lubang gede amat tuh, kagak kejeduk gua. Kan bisa ya pakai deodoran kaki. Itu juga orang yang bau ketek juga kan bisa ya pakai deodoran. Kan ada gitu loh. Tapi ya begitulah. Mungkin dia seneng kali dengan bau ketek gitu ya, dengan bau kakinya dia. Udah, akhirnya sekarang nerusin lagi gua ojek makanan lagi. Udah enak. Seenggak enaknya paling apaan? Baunya, bau makanan. Bau makanan kayak gitu kan ya, bau bawang. Itu juga nggak masalah juga gitu loh. Bisa gue taruh di bagasi. Prefer. Jadi gue masih prefer buat gua itu ojek makanan. Jadi dari kebebasan gua di mobil-mobil gua, jadi gua nggak usah interaksi sama orang di dalam mobil gua, jadi kayak gitu. Walaupun ada gitu loh beberapa yang misalnya cewek cakep gitu segala macam, tapi kan percuma, gue juga kan nggak bisa videoin. Nah kalau gitu tuh jelas-jelas itu mah, kecuali nih gue punya keahlian apa, misalnya gue bisa sulap nih bis di depan gue ilangin gitu loh, bikin bikin penumpang gue amazed kan kayak yang gitu-gitu, atau gue bisa nyanyi, atau gue bisa apa, jadi ada lah hiburannya buat mereka. Jadi timbal baliknya ada, gue rekam video juga, mereka juga nggak masalah kayak begitu. Walaupun ada beberapa orang yang pasti bakalan masalah. Kan ini gue nggak ada talent apa-apa. Masa iya gue taruh kamera di depan gue, terus penumpang gue juga ngelihat kayak begitu juga, pasti kan mereka pada bakalan nolak juga, bukan bakalan nolak juga. Kan gue udah tanda tangan, udah nyetujuin kalau nggak boleh ngerekam gambar ya. Ngerekam pakai kamera video di mana? Di keluar mobil nggak masalah, ke dalam nggak masalah, buat safety, tapi bukan buat disebarluaskan gitu. Boleh, tapi bukan buat disebarluaskan. Kan kalau gue disebarluaskan, kan kalau misalnya gue pakai motor, gue nanyanya kan gampang. Maksudnya gue cuman bilang gue masukin YouTube ya, gue lagi ngerjain YouTube pakai gini. Kan kalau anak motor, mereka nggak tahu respect atau mereka segen kali, jadi mereka mah iya aja gitu. Kalau mobil susah, nggak bisa. Di dalam mobil lu ngobrol sama orang, lu rekam kayak gitu nggak bisa. Tuh lihat, gelandangan banyak di sini. Di Amerika tuh banyak banget, banget. Nah dan juga buat makanan gue nggak worry gitu loh kalau makanannya banyak atau apa. Jadi gue nggak bisa milih, nggak usah milih-milih lagi. Jadi semuanya gue ambil. Dan sekarang ini rencana buat si curut juga ya. Curut juga rencananya gue mau jual juga. Karena emang dari tempat baru ini nggak bisa banyak naruh kendaraan gitu. Tapi gue masih ngerayu cewek gue lah, ngerayu mudah-mudahan ntar ke depannya bisa beli motor yang bagus lagi. Paling nggak lebih bagus dari si Sayu, dari si Bagong, dari si Curut, dari Kelly, mudah-mudahan aja gitu ke depannya.
Makanya kita lihat aja lah ke depannya gimana. Kalau beli lagi kan nggak harus ngojek juga kali kalau naik motor. Balik lagi kayak awal aja, ngevlog jalan-jalan sekalian gua ajak cewek gua ntar. Kita ngetropin dulu. Ini coba lo bayangin kalau kayak begini, hujan-hujan kayak begini, kan sedih lo naik motor, dingin juga, dingin. Ih, dingin kayak begini naik motor berasa lo. Buat lu yang belum pernah ngerasain naik motor pas dingin ya, dinginnya gue bilang, dinginnya bukannya dingin yang di Indo, dingin di sini. Pas lagi musim dingin kayak begini, kena hujan, kena air, rasanya. Jadi kalau lu bilang neraka itu cuman buat api doang, dingin juga bisa jadi neraka itu. Kayak keseksa loh. Beneran kayak tersiksa kalau kena dingin pas naik motor. Musim dingin kena hujan, terus kena anginnya lagi, udah berasa banget. Ini tuh lihat kayak begini. Coba kalau naik motor bukannya basah lagi ini mah. Yaudah, sampai di sini dulu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabal.